Meski mantan seorang preman, Bagas ternyata orang yang cinta kebersihan dan keindahan. Pagi itu, Bagas sendirian membersihkan area musola. Mulai dari menyapu musola sampai halaman, memotong ranting pohon yang tidak beraturan, dan memotong rumput di kebun. Semua itu dia selesaikan sendirian. Keringat-keringat itu menjadi saksi atas kepedulian Bagas terhadap lingkungan. Dari kejauhan, Mila datang dengan membawa rantang makanan. Tanpa kata-kata, makanan itu hanya menaruh sarapan di teras musola. Nampaknya Mila masih marah atas kejadian kemarin. Bagas hanya melihatnya sambil tersenyum. Dia tahu Mila masih marah. Ketika Mila hendak kembali pulang, tiba-tiba datang sekelompok orang tak dikenal. Pakaiannya serba hitam, wajahnya garang. Mereka adalah organisasi Elang Emas, sebuah organisasi besar di Nusantara. Di antara wajah garang itu, ada seorang pemuda tampan, pakaiannya rapi, memakai jas hitam, berdasi, dan memakai sepatu pantofel. Badannya tegap, tinggi sekitar 167 cm. Rambutnya rapi disisir ke belakang. Memakai kacamata hitam dan sebatang cerutu terselip di antara bibirnya. Dia tak tampak seperti seorang preman. Bahkan dilihat dari wajahnya, dia tampak menawan, lembut, dan wibawa. Dialah Baskoro, sang pemimpin organisasi. Namun di balik wajah lembutnya itu, Baskoro adalah sang raja tega. Jika ada orang yang berani mengusiknya atau mengganggu organisasinya, maka dia akan membunuhnya dengan sadis. Kalau tidak, minimal orang itu akan dibuat bangkrut atau cacar seumur hidup. Organisasi Elang Emas membawahi beberapa geng besar, di antaranya Geng Tapak Sakti, Jari Sakti, Mata Dewa, dan Garda Hitam. Beberapa bidang usahanya adalah properti, ekspor dan impor, perdagangan besar, dan teknologi. Hai Nona, siapa orang yang namanya Bagas di sini? Tanya salah satu anak buah Baskoro. Anda siapa? Mila balik tanya. Jangan banyak tanya, jawab saja pertanyaanku. Ujar orang itu dengan nada tinggi. Dengan wajah ketakutan, Mila lari ke arah Bagas. "Mas, ada yang mencarimu," teriak Mila sambil berlari. Tanpa menoleh, Bagas tetap santai membersihkan lahan pekarang di samping musola. Nampaknya, Bagas sudah tahu perihal kedatangan mereka. Oh, ada tamu rupanya. Setelah membereskan beberapa sampah, Bagas meletakkan peralatannya. Bagas selalu berjalan santai ke arah tamu yang tak diundang itu. Sembari berjalan, Bagas melepas sarung tangannya, lalu duduk di bawah pohon rambutan. "Ada apa mencariku?" tanya Bagas tegas. Salam guru, murid memberi hormat, ucap Baskoro sang pemimpin geng Elang Emas sambil berlutut, dan diikuti oleh seluruh anggotanya. Berdirilah, ucap Bagas sambil menyalakan rokok kreteknya. "Mas, mereka siapa?" tanya Mila pelan. "Mereka adalah teman-teman lama. Suatu saat kamu akan tahu," jelas Bagas sambil tersenyum. Baskoro yang melihat tingkah Mila langsung memberi hormat. "Ini pasti Nyonya besar. Salam hormat saya Nyonya, semoga selalu diberi keberkahan." Baskoro dan seluruh anak buahnya memberi salam hormat kepada Mila. Mila bingung karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Sudahlah, sini duduk, jangan sungkan," ajak Bagas kepada Baskoro. "Bang, setelah sekian lama, kami selalu menunggumu untuk kembali. Kami berharap abang mau kembali ke organisasi, memimpin kami kembali, membesarkan perusahaan seperti dulu," rayu Baskoro. Aku hanya ingin hidup tenang, tinggal di desa, membangun keluarga kecil bersama istriku nantinya, kata Bagas sambil memandang wajah Mila. Pipi Mila pun langsung memerah, tersipu malu. "Organisasi ini aku serahkan ke kamu. Jadikan perusahaan amal. Perusahaan yang selalu membantu rakyat kecil. Memberi lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkannya." Bagas melanjutkan perkataannya sambil memberi nasihat kepada Baskoro. "Tapi Bang..." Belum juga Baskoro menyelesaikan perkataannya, Bagas sudah mengangkat tangannya, menandakan kalau Baskoro tidak perlu banyak bicara lagi. "Aku sudah capek dengan gemerlapnya dunia. Aku ingin menikmati hidup damai di desa. Tidak bising, sejuk, dan asri," katanya pelan. "Baiklah Bang, kalau begitu,"
kami pamit dulu. Jika ada apa-apa, tolong hubungi kami. Baskoro dan anggotanya berpamitan. Jawab Bagas sambil mengibarkan telapak tangannya pelan. Suasana musola kembali hening. Langit redup seolah tahu perasaan Bagas. Ranting dan daun bergoyang, bak kelokan penari yang menghibur penontonnya. Mila tak berani banyak bicara. Buru-buru ia pamit pulang. "Mas, aku pulang dulu," pamit Mila dengan agak gugup. "Iya, hati-hati," pesan Bagas. Memori Bagas tentang masa lalunya tiba-tiba muncul. Hatinya sedang tidak baik-baik saja. Lalu ia pergi mencari suasana baru, berharap bisa menenangkan hati. Ia duduk di sebuah warung kaki lima, langganannya dulu. Memesan secangkir kopi sambil menikmati rokok kreteknya. Melihat sekeliling, mengenang masa lalu. "Mas, lama nggak kelihatan. Kemana saja?" tanya Darto, seorang pedagang kaki lima yang memang sudah akrab dengan Bagas. "Nggak kemana-mana, Pak. Hanya mencari ketenangan batin saja," jawab Bagas sekenanya. "Semenjak kepergianmu, banyak preman baru yang sok jagoan, Mas. Mereka semena-mena minta uang keamanan," cerita Darto. "Siapa mereka?" tanya Bagas. "Kurang tahu, Mas. Cuma di lengan bawahnya ada tato bergambar jempol," terang Darto. Oh, Tanggap Bagas singkat. lalu ia menjeruput kopi hitamnya, sambil scroll-scroll handphone. Bagas tidak terlalu tertarik dengan cerita Darto. Baginya, selama para preman itu tidak menyentuhnya, dia akan diam saja. "Sudahlah, Pak. Saya sudah tak begitu tertarik dengan kehidupan seperti itu lagi. Aku hanya ingin menikmati hidup sebagai orang biasa. Aku juga sedang tidak ingin mencari masalah dengan mereka." "Ya, Mas, tapi ya terkadang bikin gak nyaman. Udah jualan pas sepi, mereka tetap saja minta jatah." Bagas hanya tersenyum. Ia tak ingin terlalu membahasnya, meski sebenarnya dia kasihan dengan para pedagang kaki lima. Tapi kali ini dia keluar bukan untuk cari masalah, tapi mencari suasana baru, mengenang masa lalu. Namun tak begitu lama, ketenangannya terusik. Beberapa menit kemudian, para preman yang dimaksud datang, menagih uang keamanan. "Hei Pak Tua, jatah mana jatah?" tagih para preman itu. "Iya bang, ini," kata Darto sambil memberikan uang keamanan. Mereka tidak hanya meminta uang keamanan, tapi salah satu dari mereka tanpa permisi menyeruput kopi Bagas dan mau pergi begitu saja. "Hei, berhenti, bayar dulu kopinya," teriak Bagas. "Apa? Kamu suruh aku bayar?" jawab satu preman. "Lalu, siapa yang harus bayar? Kamu yang menghabiskan, ya kamu yang bayar," jelas Bagas. "Kamu tidak tahu siapa aku?" tanya preman. "Aku tak peduli siapa kamu. Yang aku tahu, kamu yang minum, ya kamu yang harus bayar," tegas Bagas. "Hei teman-teman, nampaknya orang ini mau cari mati. Hahaha." Para preman itu langsung menyerang Bagas. Dan Bagas hanya meladeninya sambil duduk. Dalam waktu singkat, para preman itu sudah tumbang semua. "Hei anak muda, berani melawan kami, maka tamatlah riwayatmu," ujar para preman itu. Lalu para preman ini menghubungi bosnya melalui saluran handphone. "Bos, kami dihajar seorang pengganggu, tolong kami." Tak berselang lama, sang pemimpin preman datang. "Siapa yang berani berulah di wilayahku?" Tony sang pemimpin preman langsung marah-marah. "Ini bang orangnya," kata anak buahnya. "Hei bro, apa kamu tidak tahu siapa kami? Atau sengaja mau cari mati? Cepat minta maaf," gertak Tony. "Apa kamu layak menerima maafku?" balas Bagas. "Punya nyali juga kamu." Tony mulai terpancing emosinya. Karena merasa direndahkan, emosinya tersulut dan langsung menyerang Bagas dengan pisaunya. Lagi-lagi Bagas hanya menangkisnya dan merobohkan Tony dengan mudah. "Panggil Bondan ke sini. Aku mau bertemu dengannya," perintah Bagas ke Tony. "Dasar sampah, bos kami tak layak kamu sebut." Tony geram. "Layak atau tidak, bukan kamu yang menentukan." Bagas memelototinya. Tony bergegas menelepon Bondan. "Bos, kami dihajar orang. Tolong kami." Suara Tony gemetar. "Siapa yang berani mengganggu anak buahku, akan kukerahkan semua orang." Bondan emosi. "Nggak perlu bos, cuma satu orang yang menghajar kami."
Jelas Tony dengan nada agak ketakutan. Dasar sampah, cuma satu orang, dan kalian tidak bisa mengalahkannya. Bondan marah. Tak berselang lama, Bondan datang dengan beberapa anak buahnya, mengendarai sebuah Mercedes Maybach. Bagas masih duduk tenang di sebelah gerobak Darko. "Siapa orang yang sombong, berani mengganggu di wilayahku?" teriak Bondan sambil turun dari mobil. Tony menyambutnya dengan gupuh. Tangannya memegang pipinya yang kesakitan. Itu bos orangnya." Tony menunjuk Bagas yang masih duduk santai. Begitu melihat sosok Bagas, Bondan langsung gemetar. Wajahnya ketakutan. Tanpa perintah, Bondan berlutut dan meminta maaf. "Salam hormat Bang Bagas. Maafkan anak buahku yang tak tahu sopan santun." Badan Bondan gemetar, menyimpan ketakutan yang dalam. "Duduklah kemari," panggil Bagas sambil melambaikan tangannya. Bondan langsung bergegas, berjalan sambil membungkuk, dan duduk di hadapan Bagas. "Begini caramu mendidik anak buah. Kalau mereka masih buat onar, maka jangan salahkan aku jika gengmu tinggal nama." Tegas Bagas dengan suara keras. Baik Bang, akan saya kondisikan anak buahku." Bondan langsung berdiri yang mengajak semua anak buahnya meninggalkan tempat.